Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini masuk ke pertemuan berikutnya ya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang portal statis tertentu sama kaki, hari ini saya akan menjelaskan contoh soal portal statis tertentu tidak sama kaki. Di sini bisa dilihat panjang kaki DA, ini titik A ya. Titik A ini tumpuannya sendi dan titik B ini tumpuannya roll. Jadi panjang DA dan FB ini tidak sama. Inilah yang disebut dengan portal tidak sama kaki. Di sini bekerja gaya beban merata, Q ya. Kemudian ada P1 dan ada P2. Q ini besarnya adalah 1 kN per meter. Untuk mencari gaya dalam pada portal ini, tahapannya yang harus kita lakukan tentunya menghitung reaksi perletakan, momen, kemudian ini adalah materi yang harus kita tambahkan yaitu berupa free body diagram, lalu kita lanjutkan dengan menghitung momen maksimum, lintang, normal, kemudian gambar MDN. Ya, seperti biasa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menguraikan gaya. Di sini ada beban terpusat yang tidak bekerja pada sumbu X dan sumbu Y, maka kita cari P1X arahnya ke kanan dan P1Y arahnya ke bawah. Ini nilainya karena di sini sebenarnya di sini ada sudut 30-nya di sini ya terhadap sumbu Y. Ini soalnya kurang lengkap menggambarnya. Di sini ada P1Y terhadap P1 terhadap sumbu Y besar 30 derajat, maka nilai P1X adalah P1 sin 30 dan P1Y karena menjatuhi sudut 30 derajat maka P1 cos 30. Kemudian ada Q ini arahnya ke sana, ke kanan. Ini juga kurang lengkap menggambar beban meratanya. Q dikalikan dengan L, Q kecil. Q kecilnya berapa? Q kecil ini nilainya adalah 1, kemudian L-nya adalah 3 meter. Masukkan hasilnya. Ketemu sudah bebannya. Kemudian kita lanjutkan menghitung reaksi perletakan. Pertama kita asumsikan dulu VA ke atas, HA ke kanan, VB ke atas ya. Seperti biasa sigma MA sama dengan 0, VA-nya 0, HA-nya 0, VB ke titik A berlawanan arah jarum jam jaraknya adalah 4. Kemudian ada Q ke kanan, perputarannya searah jarum jam plus Q kalikan jaraknya ini ke sini. Kalau ini panjangnya 3 berarti jarak ini ke sini adalah 1,5. Kemudian PX ke titik A searah jarum jam jaraknya adalah 3 meter. PX ya. Kemudian ada ini PX. Kemudian ada PY berlawanan arah jarum jam jaraknya adalah 1 meter. Ini PY. P1Y. Kemudian ada P2 searah jarum jam jaraknya adalah 2 meter. Sehingga ketemulah persamaan nilai RB sebesar 1,5335 kN. Karena positif asumsi kita benar berarti panahnya ke atas. Kita lanjut ke sigma MB sama dengan 0. Sigma MB sama dengan 0, VA dikalikan jaraknya adalah 4 searah jarum jam. Kemudian ada HA kita asumsikan ke kanan juga, berarti berlawanan arah jarum jam, jaraknya adalah 1 meter. Kemudian di sini ada Q searah jarum jam, karena Q jarak dari sini ke sini adalah 1,5 meter dan ini 1 meter, berarti jarak Q ke sini tinggal 0,5 meter. Kemudian ada P1X searah jarum jam ke titik ke titik B berarti positif, jaraknya berapa? 2. Kemudian ada P1Y berlawanan arah jarum jam, jaraknya adalah 5. Kemudian ada P2 berlawanan arah jarum jam, jaraknya adalah 2. Ketemu persamaan RA sama dengan 2,83 plus HA dibagi 4. Kita lanjut, sigma Fx sama dengan 0. Gaya yang bekerja horizontal sama dengan 0. Yang ada adalah HA,
HA di sini ke kanan, kemudian ada Q ke kanan dan ada P1X ke kanan. Sehingga nilai HA ketemu hasilnya adalah negatif 3,5 kN. Karena negatif, asumsi kita salah. Yang benar HA-nya bukan ke kanan tapi ke kiri. Kita substitusikan nilai HA ke dalam persamaan ke dalam persamaan RA tadi. Sehingga ketemulah nilai HA sama dengan nilai RA sama dengan min 0,167. Karena negatif berarti asumsi kita yang VA ke atas harusnya ke bawah. Kita lanjut ke sigma FY sama dengan 0. VA ke bawah negatif, VB ke atas positif, P1Y ke bawah negatif, dan P2 ke bawah negatif. 0 sama dengan 0, oke. Kita lanjut ke perhitungan momen. Perhitungan momen kita mulai dari kiri ke kanan. Matanya kita letakkan di sini, ya, di tengah-tengah sini. Kalau matanya di sini berarti MA sama dengan 0. Kemudian kalau ada pertemuan 3 batang, jangan lupa kalau join ini merupakan pertemuan 3 batang, kita akan punya di titik D ada MDC, ada MDA, dan ada MDF. Ya, jadi ada MDC, MDA, dan MDF. Berbeda apabila pertemuan di 2 titik, hanya ME saja, bukan MED dan MEF, bukan. ME saja. Tapi kalau pertemuan 3 batang, kita akan punya MDA, MDC, dan MDF, ya. Ini tolong dipahami. Kemudian kita coba melanjutkan perhitungan kita tadi, ya. Setelah kita menghitung MA, kita akan menghitung MDA, berarti momen di titik D pada batang DA. Nilainya berapa? MDA itu sama dengan HA tadi arahnya ke kanan, HA dikalikan jaraknya, HA tadi arahnya adalah kita ketemu nilai HA tadi. Nilai HA negatif, ya, berarti arahnya yang benar ke kiri. Kita masukkan kalau ke kiri perputaran HA ke titik D itu adalah searah jarum jam, berarti nilainya positif. Positif HA dikalikan dengan jaraknya ke titik D 3. Kemudian ada Q ke kanan, berarti perputarannya ke titik D berlawanan arah jarum jam, sehingga nilainya negatif. Jaraknya adalah ini ke sini 1,5. Ketemu nilai MDA. Kemudian ada MDC. MDC ini ada P1X ke titik D 0, P1Y ke titik D berlawanan arah jarum jam. Berarti nilainya adalah negatif. Negatif P1Y jaraknya 1. Ketemulah min 0,866. Kemudian kita lanjut ke MDF. MDF ini merupakan penjumlahan dari MDA ditambah MDC. Kita masukkan, ketemu hasilnya sekian. Kita lanjut ke titik E. Apabila kita meninjau dari kiri ke kanan, maka yang akan terlihat adalah semua gaya ini. Ada VA, HA, Q, P1X, dan P1Y. Kita masukkan untuk menghitung ME, ketemulah hasilnya sekian, ya. Kemudian sebagai kontrol, ini dari kiri ke kanan, kita coba dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri yang terlihat adalah gaya di sini, ya. Yang terlihat hanya VB. VB ke titik E itu berlawanan arah jarum jam, karena kita ninjau dari kanan ke kiri, berlawanan arah jarum jam berarti positif. Ketemulah nilainya sekian. Ini mendekati ini, ya, berarti oke. Kita lanjut ke titik MF. MF sama, kita boleh meninjau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan yang terlihat gaya VA, HA, Q, kemudian ada P1X, P1Y, dan P2, ya.
tinggal kita tentukan jarak dan arah perputarannya. Atau dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri yang kita lihat cuman ini. Yang terlihat hanya gaya VB. Kebetulan VB ke titik F jarak tegak lurusnya adalah 0 sehingga MF sama dengan 0. Nilai ini dan nilai ini sebenarnya sama saja. Kalian cukup menuliskan salah satu, mau meninjau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kemudian MB di sini MB sama dengan tadi, kita bisa meninjau semua ini, semua gaya VA, HA, Q, P1X, P1Y, dan P2. Atau kita ninjau dari kanan ke kiri, cuman VB saja. VB ke titik B jaraknya adalah 0, sehingga di sini MB sama dengan 0. Nah, setelah dari hasil perhitungan itu, maka kita akan membuat free body diagram. Ya, untuk membuat free body diagram, kita sesuaikan batangnya tadi ya. Di sini ada titik C, ada titik D, ada titik D, ada titik titik F. Kemudian kita gambar jadi posisinya tetap sama seperti posisi portal. Ini portalnya sebenarnya seperti ini ya. Nah, ini kemudian seperti ini. Nah, ini kita sederhanakan. Portalnya pertama kan bentuknya seperti ini. Nah, portal ini kita pindahkan saja. Ini adalah ini. Kemudian yang di sini itu adalah ini, DF. Kemudian FB itu menjadi ini. Ya, dan posisi DA itu adalah ini. Jadi sama persis. Nah, angka-angka apa yang kita masukkan? Pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan angka yang kita masukkan adalah cukup kita gambar beban luarnya dan momennya. Momen di titik A, di sini momen di titik A, saya masukkan di sini 0. Kemudian ada MDC negatif. MDC itu yang ini. Karena negatif ya berarti menuju mata. Sekali lagi diingat kalau negatif dia menuju mata, positif dia menjauhi mata. Ini menuju mata, negatif. Kemudian ada MDA itu positif karena matanya tadi letaknya di sini. MDA menjauhi mata. Kemudian ada MDF itu hasilnya juga positif. MDF itu posisinya di sini berarti menjauhi mata. Lanjut ke ME. ME itu tidak kita masukkan, yang kita ambil hanya momen-momen di ujung-ujung batang saja, ya. Kemudian berarti kita akan mengambil di sini MF. MF kebetulan nilainya 0, tidak saya gambar. Di sini juga ada MF nilainya 0 dan MB nilainya 0, tidak saya gambar. Ya, jadi sekali lagi yang kita masukkan hanya beban luarnya, yang kita gambar batangnya, beban luarnya P1, P2 dan Q, serta yang kita buat di free body adalah momen-momen di ujung batang. Momen di ujung batang ada MDC, MDF, MDA, ya, MA, MC, MF, dan MB. Itu saja yang kita gambar. Sisanya itu adalah kita hitung dalam free body diagram. Ya, oke. Serta saya ingatkan lagi kalau nanti momennya negatif, berarti kita harus menggambarnya adalah menuju mata. Kalau positif dia menjauhi posisi mata yang kita setting asumsinya dari awal tadi. Oke. Nah, setelah masuk free body, kemudian kita perhatikan di sini kebetulan di batang AD, di batang AD ini ada beban merata ya, sehingga kita perlu menghitung momen maksimumnya. Batang AD MX, matanya kan di sini ya. Berarti oh ya, sebelum ini berarti kita hitung free body-nya dulu, maaf. Setelah dari kita menggambar batang, beban luar dan momen ujungnya, kita bisa menghitung free body-nya. Akibat beban luar, akibat P1X dan P1Y, akibat P1Y ya, karena P1Y ini ke bawah, berarti dua-duanya ke atas. Ya. Besarnya berapa? P1Y tadi adalah 0,866. Dari mana 0,866? 0,866 dari P1 cos
30 tadi. Sehingga ketemu angka ini, 0,866. Sekarang karena ini dua-duanya kita gambar panahnya ke atas, P1Y dikali jarak seberangnya. Ya. Kalau ini titik A, ini titik D, ini titik C, ini titik D, berarti 0,866 dikalikan jarak AD 1 dibagi jarak seluruhnya, kebetulan 1 juga. Ya, sedangkan di sini adalah 0,866 dikali jarak seberangnya, ini ke sini. 0 dibagi jarak seluruhnya 1. Akibat momen ujung, kalau ini ke bawah, seberangnya ke bawah. Yang ini ke atas, ya. Besarnya berapa? 0,866 M dibagi 1. Ketemu hasilnya sekian dan kita jumlahkan hasilnya sekian. Kemudian di sini ada beban terpusat P2. Berarti kalau P2 arahnya ke bawah, di sini dua-duanya ke atas. Besarnya berapa? P2 dikalikan jarak seberangnya ini ke sini tadi jaraknya 2 dibagi jarak seluruhnya 4. Ini P2 dikalikan dengan jarak seberangnya dari sini ke sini dibagi jarak seluruhnya 4. Karena ini momennya ke atas, berarti yang di seberangnya ini juga ke atas panahnya. Ini ke bawah. Ke atas besarnya berapa? Tinggal M dibagikan dengan L. 5,134 dibagi 4. Sama, ini juga 5,134 dibagi 4. Kita jumlahkan ke atas positif, ke bawah negatif, ke atas positif, ke bawah, ini dua-duanya ke atas ya. Berarti hasilnya ini dan ini. Ini hasilnya negatif 1,03, makanya panahnya ke bawah. Oke. Sama halnya dengan yang batang yang lainnya, di sini juga ada batang AD. Ya, ada beban merata ke bawah, berarti ini ke atas dua-duanya. Kenapa saya sebut ke bawah? Karena mata kita di sini ya. Ini ke atas dua-duanya, besarnya berapa? Besarnya adalah Q dikalikan dengan jaraknya 1,5, ini ke sini 1,5 dibagi jarak seluruhnya. Di sini juga sama, Q dikalikan jarak seberangnya 1,5 dibagi jarak seluruhnya. Kemudian di sini ada momen ke atas, berarti yang seberangnya ke atas, yang di sini yang ke bawah. Besarnya berapa? M dibagi L, 6 dibagi 3, ketemu hasilnya sekian. Nah, ini kita jumlahkan masing-masing 3,5 ke kiri dan 0,5 ke kanan. Nah, yang kita harus perhatikan supaya seimbang ya. Di sini kan ada sama-sama titik D. Ini titik D, ini titik D, ini juga titik D. Beban di sini, reaksi yang di sini ya, reaksi yang diakibatkan oleh balok ini 0,866 sama negatif 1,03. Kalau kita jumlahkan kan hasilnya negatif 0,1675. Supaya seimbang di sini harus nahan gaya. Besarnya berapa? Kalau ini tadi besarnya ke bawah ya berarti ini harus ke atas. Ya, 0,1675. Kalau di sini 0,1675 ke atas berarti ini ke bawah 0,1675. Kemudian di sini karena ini adalah ke atas, ini sama-sama titik F. Ini maaf, ini gambarnya salah ya. 0,1675-nya ke bawah supaya seimbang. Di sini ke atas 1,5 berarti di sini ke bawah 1,5. Supaya seimbang ya di sini harus nahan 1,5 ke atas. Oke. Di sini di titik D ada gaya 0,5 ke kanan. Berarti di sini harus nahan gaya 0,5 juga ke kanan. Maka di sini seimbang sudah ditahan oleh P1X ya. Sampai di sini kalau sudah seimbang seperti ini berarti pribodi kita sudah selesai atau sudah benar. Sebagai kontrol untuk mengecek kebenarannya kita bisa ngecek di sini. Ini adalah VA, di sini adalah HA, di sini adalah VB. Jadi nilai ini sama atau tidak coba kita cek bersama. Ya, baik, kita lihat di sini VB itu 1,5 arahnya ke atas. Nih, VB 1,5 arahnya ke atas. Benar. Kemudian di sini ada HA. HA itu negatif 3,5 arahnya ke kiri. Ini 3,5 arahnya ke kiri. Kemudian VA
itu min 0,167, arahnya ke bawah. Karena ini ke atas, ini harusnya ke bawah ya, panahnya cuman salah gambar. Ini juga 0,167. Berarti hasilnya ini sama. Artinya perhitungan kita dari reaksi perletakan sampai pre-body bisa dipastikan sudah benar. Ya, kemudian kita masuk ke perhitungan momen maksimum tadi batang AD. Di sini adalah 3,5. Kalau matanya di sini ini searah jarum jam, 3,5 kali X min QX kali setengah X. Hasilnya sekian. Kemudian kita mendapatkan nilai X adalah 3,5 meter ya. Karena ini panjangnya cuma 3 meter, kalau X-nya 3,5, momen maksimumnya berarti momen maksimum ini tidak ada gitu. Karena X kita hanya dari 0 sampai 3 ya. Sehingga kita bisa menghitung selanjutnya kita bisa menghitung perhitungan bidang lintang ya. Kita mulai dari batang AD. Ini batang AD. Batang AD matanya di sini berarti DA kirinya 0, DA kanannya 3,5. Kemudian DD kirinya adalah 3,5 min Ki, DD kanannya 3,5 min Ki min maaf, ini min 0,5 ya. 3,5 min Ki min 0,5 sehingga hasilnya adalah 0. Ini salah ketik nih. Ini harusnya negatif. Ini juga negatif ya. Oke. Kemudian kita lanjut batang CD. Ini batang CD. DC kirinya 0, ini titik C, ini titik D. DC kiri 0, DC kanan 0, DD kirinya. Oh maaf, ini ada P1Y ya. DC kirinya 0, DC kanannya min P1Y, hasilnya sekian. DD kirinya masih sama, min P, kemudian DD kanannya adalah min PY plus 0,866. Hasilnya ini. Kemudian DF itu yang ini. DD kirinya 0, DD kanannya min 1,03. DE kirinya juga min 1,0,3, DE kanannya min 0,13, min 0,5, DF kirinya kalau kita lihat itu gayanya cuman ini min 1,03, min 0,5, DF kanannya sudah terlihat semua ada min 1,03, min 0,5 dan plus 1,5 ya. Ketemulah hasilnya sekian. Apabila 0 berarti sudah kontrol. Sekarang kita lanjut ke FB. Karena matanya di sini, sekali lagi gaya lintang itu adalah gaya yang bekerja pada sumbu Y. Kalau mata kita di sini berarti yang bekerja sumbu Y atau tegak lurus sumbu X itu tidak ada. Makanya di sini DF-nya bernilai 0. Nah, perhitungan bidang normal kalau dengan pre-body kita jauh lebih mudah melihatnya. Di sini NAD, karena ini harusnya ke sana ya tadi ya, panahnya ke bawah, berarti ini posisinya tarik ya. Kalau tarik nilainya positif. Kemudian NCD ini ke sana berarti tekan, nilainya negatif. Kemudian NFB itu yang ini 0 ya. Kalau ini kan tidak ada gaya horizontalnya berarti NDF itu 0, kemudian ada NFB itu adalah negatif 1,53. Nah, selanjutnya kita bisa menggambarkan bidang MDN-nya ya, gambarnya tadi di sini M-nya 0, di sini ada M-nya minus 0,866 karena minus itu di atas. Kemudian ada MF di sini MDF juga positif 5, positif itu di bawah. Kemudian ada ME-nya tadi kita hitung 3,068 dan MF-nya itu 0 ya. Kemudian di sini bisa kita lihat MA-nya 0 dan MDA-nya sama dengan positif 6. Kita gambar ini positif, ini ada arsirannya ya, vertikal batang, ini negatif horizontal batang. Kemudian bidang D bisa kita hitung, bisa kita gambar dari perhitungan ini.
ya. DA kiri 0, DA kanan 3,5, DD kiri 0,5, ini 0. Ya, kita gambar hasilnya positif. Kemudian batang CD, DC kiri 0, DC kanan min 0,866, DD kiri min 0,866, ini 0. Kemudian DF, batang DF, ini DF 0, min habis itu min 1,033, min 1,033, min 1,5, min 1,5, terus ini 0. Kemudian batang F ini 0, tidak ada gambarnya, tinggal kita gambar, kemudian lengkapi dengan arsir. Ini tidak lengkap gambarnya, ya. Oke, bidang D, sekarang bidang N. Bidang N tadi NAD-nya positif, NCD-nya negatif, NDF-nya 0, kemudian NFB-nya negatif. Ini tinggal kita arsir. Ini vertikal, ini horizontal, ini horizontal, ya. Demikian contoh yang bisa saya berikan hari ini untuk materi portal statis tertentu tidak sama kaki. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.